الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون سبب النعيم المؤبد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ركع راكع وسجد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى في الضرات والمسرات واعلموا أن الصلاة من أعمال الواجبات وللقربات قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari Jumat siang ini kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kewajiban kita sebagai umat Islam laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat bersama. Dengan senantiasa mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dilarang olehnya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita memaknai ketakwaan ini dengan sebenar-benar takwa, sebagaimana banyak dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa takwa adalah imtithalil awamir wajtinabin nawahi. Di awal surat Al-Baqarah sudah sangat jelas ketika Allah mengatakan hadzal kitab ini dzalikal kitabul la raiba fi. Yang dimaksud adalah Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud lil muttaqin di sini? Siapa yang dimaksud orang-orang bertakwa di sini? Yaitu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah orang-orang yang mempercayai hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak kasat mata, hal-hal yang tidak kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Kemudian dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kita, kita infakkan. Pada kesempatan khutbah Jumat pada hari ini yaitu adalah bagaimana kita meningkatkan sholat kita. Sholat yang secara bahasa artinya adalah doa, secara istilah adalah sesuatu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bagaimana kita memaknai sholat yang begitu penting, yang begitu inti? Sholat kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah benar-benar kita itu sudah mengatakan Allahu Akbar? Ketika kita sudah mengatakan Allahu Akbar, atau benar-benar akbar Allah itu, atau jangan-jangan kita malah mengecilkan Allah? Ketika kita Allahu Akbar,
Apa kita sudah melanjutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin? Apa ketika kita Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka hadirin salat Jumat rahimakumullah, marilah kita perbaiki salat kita. Salat yang begitu penting karena kita bisa dilihat dari bagaimana salat kita. Dari mulai persiapan kita sholat sampai terakhir kali sholat. Sedangkan sholat adalah jalan, pintu paling cepat untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memintalah kalian semua pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat. Kita bisa memahami di sini adalah sabar. Sabar apa? Sabar saat kita menghadapi sholat, sabar di dalam sholat, dan sabar ketika selesai melaksanakan sholat. Sedangkan sholat di dalamnya adalah semua isinya doa. Apakah kita sabar ketika ruku? Apakah kita sabar ketika sujud? Apa kita sabar ketika tahiyat? Atau jangan-jangan ketika kita Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kita sudah menunggu salam? Hadirin salat Jumat rahimakumullah, mari kita lihat salat kita bagaimana. Salat adalah kunci amal ibadah kita. Nanti pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana salat kita. Saat salat kita betul, semua amal ibadah kita betul. Jadi tolak ukurnya adalah sholat. Dan paling penting, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada kita untuk berjamaah, untuk melaksanakan sholat jamaah yang begitu penting, ada kekuatan besar untuk membangun kekuatan sosial, untuk kebersamaan bersama-sama dari sholat berjamaah itu. Kita bisa silaturahim, bisa saling menatap wajah saudara kita, sekeliling kita, tetangga kita, dan lain sebagainya, walau tanpa sapa, hanya dengan pandangan mata. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, marilah kita perbaiki salat kita. Bagaimana takbir kita? Bagaimana sujud kita? Bagaimana pakaian kita? Kalau kita mau pergi ke sekolah, mau pergi ke kantor, begitu rapihnya, begitu wanginya, begitu licinnya pakaian kita. Tapi ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pakaian kita lusuh, pakaian kita bau, pakaian kita belum dicuci berapa hari. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau ingin menghadap manusia begitu rapihnya, kenapa ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menampilkan pakaian yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin salat Jumat rahimakumullah, ada jaminan ketika kita melaksanakan salat jamaah. Jaminan dari siapa? Jaminan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jaminan dari Rasulullah SAW. Apa jaminannya? Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah dengan salat sendiri itu pahalanya lebih besar daripada salat sendirian. Perbandingannya adalah 27 derajat. Artinya ada jaminan kita ketika salat berjamaah itu, ada jaminan kita diterima, ada jaminan kita mendapatkan pahala 27. Sehingga dari jaminan itu marilah kita ambil dari Rasulullah SAW itu. Kita sudah mendapatkan jaminan. Sekali lagi, sholat itu adalah perkara yang paling berat. Ini yang mengatakan berat bukan manusia, tapi Allah yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Allah mengatakan wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat, nggak mudah, sangat berat sekali. Illa al-khasyin, kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tenang, orang-orang yang tumakninah. Bukti beratnya sholat kita bisa lihat. Begitu megahnya masjid, begitu besarnya masjid, jamaahnya masih bisa kita hitung. Begitu dekatnya masjid, sangat dekat sekali jarak dengan rumah kita, apakah kita bisa melangkah? Maka dari itu memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ringankan kaki ini, ringankan badan ini. Untuk apa? Menghadap kepadamu ya Allah. Untuk sholat. Baru sholat sangat berat sekali. Apalagi kalau kita menginjak masjid, apalagi kita melihat masjid, melihat sekeliling kita. Dan ketika sholat berjamaah ada jaminan yang 27 derajat itu,
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aqrabul ibad indallah fi sujud. Ada salah satu trik dan cara untuk meningkatkan sholat jamaah kita. Kita bisa mengoreksi kekotoran hati kita. Bagaimana setiap hari kita itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sholat kita. Apakah kembali kepada ayat yang di atas adalah apakah kita ketika sholat adalah sholat yang terburu-buru atau sholat yang sabar? Ketika kita Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, apakah kita sudah mengingat hal-hal yang lain? Padahal kita sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang ketika sholat dalam keadaan lalai. Siapa? Mungkin diri kita yang ketika Allahu Akbar, hatinya ingat motor, hatinya ingat mobil, hatinya ingat rumah, hatinya ingat kunci, hatinya ingat istri, hatinya ingat dan sebagainya. Maka ketika kita Allahu Akbar sudah ini wajah tu wajah. Ketika kita Allahu Akbar inna sholati wa nusuki. Makanya untuk meningkatkan kualitas sholat kita ada trik. Yang pertama adalah ketika kita sujud diusahakan sabar. Jangan mudah untuk mengangkat kepala kita. Kenapa? Disitulah letak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisikan dari hati ke hati, ya Allah, jangan sampai Engkau hentikan badan ini untuk sujud kepadamu, ya Allah. Kemudian trik atau tips dari para alim ulama yang paling mudah adalah agar kita terus melaksanakan sholat berjamaah adalah terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sholat ini adalah perkara yang paling berat. Tidak ada yang mampu meringankan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ketika sujud terakhir, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, andaikan ini adalah sujud yang paling baik di hadapan-Mu, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk bisa sujud yang lebih baik daripada sujud ini dalam keadaan jamaah. Andaikan kita ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat jamaah, pegang dada kita dengan halus sambil berkata di dalam diri kita, ya Allah, salah apa saya? Dosa apa saya? Habis makan apa kita? Sehingga kok rasanya berat sekali kaki ini untuk melangkah ke masjid. Sehingga berat sekali badan ini datang ke masjid. Sehingga di saat mendengar azan Allahu Akbar kok telinganya panas. Allahu Akbar kok matanya ngantuk. Allahu Akbar kok telinganya pusing. Allahu Akbar kok perutnya sakit. Kenapa ya Allah? Nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita begitu? Nangis. Ya Allah, jangan sampai ketelatan sholat duhur kita terjadi pada sholat asar dan seterusnya dan seterusnya. Ketika maghrib ketinggalan, ya Allah, jangan sampai maghrib yang ketinggalan tadi karena kesibukan kita, karena keteledoran kita, karena dosa kita, jangan sampai terjadi pada sholat isya. Nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita melakukan demikian? Menangis karena kita telat, menangis karena kita tidak ketinggalan sholat, menangis karena kita tidak mampu sebagaimana orang-orang soleh, siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Engkau berikan nikmat enak melakukan sholat jamaah, adem, ayem, tentrem. Sedangkan kita berat, ya Allah. Maka ringankan, ya Allah, sedikit demi sedikit nanti akan Allah tuntun. Nanti akan Allah tuntun kaki kita yang sakit sembuh, mata kita yang ngantuk sembuh. Kita jangan sampai terbalik. Kalau bantuan dari pemerintah telat, kita nangis, kita menyalahkan samping kanan kiri kita. Bahkan kita kadang sampai lupa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, salah apa saya kok mau dapat bantuan? Tapi giliran gak bisa sholat, giliran gak bisa datang ke masjid, kapan kita nangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan umur kita tidak ada yang tahu. Sehingga ketika dalam sholat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cabutlah nyawa kami, ya Allah, dalam keadaan sholat. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sebab akhir-akhir ini adalah penyakit tidak kita ketahui, mati datang dadak-dadakan. Mungkin dengan kegiatan kita, dengan keistiqomahan kita, dengan semangatnya kita ingin melaksanakan sholat jamaah, sehingga entah mau berangkat, entah pulang dari masjid setelah kita melaksanakan sholat, pulang dari rumah berbaring, kemudian datang malaikat Israel memanggil kita, wahai fulan, wahai hamba, ayo balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Sehingga di dalam sholat kita, ketika kita sujud pun kita merasa salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud kita, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Kembali kepada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, tentang sabar dalam sholat. Makanya ketika kita sholat baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah terlintas di dalam lisan kita, terlintas dalam ucapan kita apa? Alhamdulillah. Kadang terlintas juga astagfirullah. Minimal alhamdulillahnya dimaknai, minimal astagfirullahnya dimaknai apa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kami kesempatan untuk melaksanakan sholat, walaupun di dalam sholat kami banyak sekali kekurangan, tapi kita merasa bersyukur, alhamdulillah. Maka spontan ketika assalamualaikum, alhamdulillah. Ada juga yang sebaliknya, ketika assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim. Istighfarin apa? Istighfar dalam sholat kita. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, maafkan ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Di dalam sholatku tadi, aku nggak fokus kepadamu. Saya kurang inna sholati, saya kurang ini wajah Tuhan ya Allah. Dan saya kurang menghadapmu. Saya terlalu menikmati kemegahan masjidnya. Saya terlalu menikmati suara imam yang merdu. Bahkan saya mengkritik imamnya yang kadang kurang fasih. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi istighfarin sholat, alhamdulillahnya adalah alhamdulillahi sholat. Sehingga kita di dalam hati kita tidak lepas daripada sholat. Sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki, nikmat yang paling besar, yaitu adalah dimudahkan kakinya, tangannya, matanya, dan seluruh tubuhnya untuk datang ke masjid, meramaikan masjid dan sholat jamaah. Andaikan tidak bisa sholat berjamaah di masjid, jadikan rumah kita masjid yang sebenar-benarnya masjid. Berjamaah dengan istri kita, berjamaah dengan anak kita, berjamaah dengan adik kita, berjamaah dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan salat sebagaimana salat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه الرحيم إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah lahul amru kulluhu wa ilaihi al-masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-basyirun nadhir was-sirajul munir. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق الطيبات. اللهم اكشف عنا والبلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان